Bapak Ibu yang berbahagia, tibalah kita pada puncak acara, yakni ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Dasmat Latif Estos SAG MSI, PhD. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa Bapak Aris Agung yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Pak Aris, saya terpesona. Saya membayangkan 10 tahun yang lalu, beliau tugasnya di kantor Gubernur Sulawesi Selatan membawa konsep, bawa pidatonya Pak Gubernur. Sekarang Masya Allah, saya tanya tadi di samping saya, berarti beliau ini sudah sekelas dengan kepala dinas. Beliau, alhamdulillah. Sekarang dulu anak buah, sekarang sudah memimpin satu instansi. Alhamdulillah. Tidak ada yang mustahil. Lalu apa kaitannya dengan Nuzulul Quran? Apa kaitannya dengan kita di sini BPSDM? Ini tadi sambutan beliau katakan di sini orang mendidik ASN. Mari kita lihat. Saya berbicara tentang mendidik anak-anak pegawai. Saya teringat kisahnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu usianya 950 tahun. Berapa tahun jadi Nabi? 800 tahun. 800 tahun jadi Nabi. Lalu berapa umatnya? Tidak sampai 80. Bayangkan. 800 tahun dakwah, umatnya tidak sampai 80. Begitu susahnya didakwai umatnya Nabi Nuh. Sejarah menjelaskan, ketika Nabi Nuh berdakwah umatnya, dia tutup telinganya, Pak. Jadi kalau Nabi Nuh berdakwah, dia tutup telinganya. Umatnya Nabi Nuh. Kalau jamaah saya sekarang, kalau saya lagi ceramah, bukan dia tutup telinganya, dia pegang handphonenya. Itu ciri-ciri umat yang susah didakwai. Ibu-ibu, tolong simpan dulu HP-nya. Kita dengar dulu ceramah. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya dakwah, saya doakan suaminya kawin lagi. Barulah dia berhenti. Inilah godaan kita, Pak. Mendengar dakwah sangat sulit. Ya. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan di sini ikhlas. Ya. Ini penting, Pak. Kenapa? Bapak ini yang menggodok ASN yang ada di Jawa Timur, mudah-mudahan dia keluar dari lokasi ini, mereka menjadi SDM yang handal. Nah, mari kita lihat kaitannya dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh 800 tahun dakwah, susah sekali umatnya didakwai. Lalu Nabi Nuh berkata, kalau bahasa terima kasih, Tuhan capek ini. Dikasih nasihati tidak mau mendengarnya Allah. Lalu Allah berfirman, kalau begitu Nuh, kau siapkan perahu. Nabi Nuh pun lakukan. Allah berfirman, Nuh siapkan perahu. Nuh tidak bertanya, untuk apa? Jadi hikmah pertama, kalau Allah perintah, jangan banyak tanya. Lakukan saja. Karena tidak semua juga bisa kita jawab. Karena ada itu orang. Banyak sekali pertanyaannya. Kenapa duhur 4, subuh 2? Masih bingung kita menjawabnya. Kenapa duhur tidak ada suara? Isya besar suara kalau sholat. Kenapa Ustaz? Tidak semua harus Bapak tahu jawabannya. Ada juga dalam kehidupan sehari-hari, Bapak tidak tahu jawabannya. Contoh, orang ditangkap KPK. Kan dikatakan tertangkap basah. Padahal tangannya kering. Iya tuh, Bapak tidak perlu juga tanya, kenapa disebut tertangkap basah? Contoh lagi, orang yang difitnah. Kenapa disebut kambing hitam?
dia dikambing hitamkan. Kenapa tidak disebut dikambing coklatkan? Atau contoh lagi, orang yang tidak pakai pakaian sama sekali di badannya, kenapa disebut telanjang bulat? Kenapa tidak disebut telanjang segitiga? Itu semua tidak perlu ada jawabannya. Nabi Nuh diperintah, Nuh kau bikin aja perahu. Nabi Nuh berkata, sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taat. Lalu Allah perintahkan lagi, Nuh kau bikin perahu di atas gunung. Bayangkan, disuruh bikin perahu di atas gunung. Umatnya makin yakin, Nuh sudah mulai gila ini. Lalu di kampus saya, beleng-beleng ini Nabi Nuh. Masa bikin perahu di atas gunung? Dan sampai detik ini, ada di suku saya kami di Sulawesi Selatan, namanya Dibira, pandai membuat perahu pinisi. Sehebat-hebatnya orang di sana, Pak. Dulu saya tidak percaya waktu sebelum lihat. Orang di sana, Pak, bikin perahu tidak pakai paku. Tidak pakai lem. Perahunya besar-besar. Hebat mereka. Tapi sehebat-hebatnya orang warga Bira bikin perahu, sampai detik ini tidak ada bikin di atas gunung. Mereka hanya bikin di pesisir. Tapi Nabi Nuh bikin perahu di atas gunung. Umatnya makin tepuk tangan. Sudah gila ini Nabi Nuh. Tapi Nuh laksanakan perintah Allah. Akhirnya apa? Turun hujan. Hujan makin keras. Mulailah menghanyut sendal. Makin keras berhari-hari hujan. Hanyut rumah. Makin keras. Bukan lagi rumah yang hanyut. Tapi apa? Gunung tenggelam. Nabi Nuh berkata sebelum banjir, ayo umat naik atas perahu, kau naik ke atas perahu. Naiklah umat beliau ke atas perahu, yang tidak cukup 80. Wahai binatang-binatang, kau naik ke atas perahu. Naiklah para binatang, kambing, sapi, gajah, zebra, kutu, kebo. Naik semua ke atas perahu. Naik semua. Terakhir Nabi bertanya, Kan'an mana? Anakku mana? Mana anak saya? Kata ajudannya, bergaul sama orang kafir. Naik kau sini nak. Kata Kan'an, saya tidak mau Pak. Kau naik ke sini, nanti kau tenggelam. Saya berenang. Saya naik ke atas gunung, tenggelam gunung. Saya berenang. Tak mau anaknya. Akhirnya, benar. Air semakin melumpah. Air semakin tak terkendali. Tenggelam satu kampung. Dan pada akhirnya tidak ada daratan yang nampak. Berenanglah Kan'an. Berenang Kan'an. Tapi sampai kapan dia mampu berenang? Bapaknya berkata, naik ke atas perahu. Saya tidak mau Pak. Naik ke atas perahu. Saya tidak mau. Timbul tenggelam. Akhirnya Allah berfirman, Nuh, dia memang darah dagingmu. Tapi dia tidak seakidah dengan kamu. Dia memang anakmu, tapi ternyata dia tidak percaya misi kenabianmu. Sudah tinggalkan dia, wafatkan Anda dalam kesakitan. Sekarang apa kaitannya? Akhirnya tamat cerita ini kisah dalam Quran. Apa kaitannya dengan kita ini? Para insan-insan pengelola lembaga itu. Ternyata anak kita, anggaplah ASN, anak kita ini juga mulai kebanjiran. Kebanjirannya bukan air. Kebanjirannya apa? Internet. Anak-anak kita sekarang kebanjiran internet. Anak-anak kita sekarang kebanjiran dengan handphone. Berapa banyak anak yang rusak gara-gara orang tuanya belikan smartphone. Namanya smartphone kan handphone pintar. Oke? Sebagai bukti cintanya orang tua kepada anak, dibelikan handphone smartphone. Tapi pernahkah Bapak memeriksa konten-konten yang ada di HP-nya anak? Pernahkah Bapak menerima video, melihat apa isinya handphone anak kita? Orang tua yang bijaksana mengajak anaknya, jangan sampai dia tenggelam dengan handphonenya. Yuk, sampai rumah, handphonemu simpan di kamarnya ibumu, handphonemu simpan di kamarnya bapakmu, supaya dia lihat apa isinya. Pernah Bapak kira-kira lakukan itu? Ayo, mari jujur jawab diri masing-masing. Anak kita baik. Apa yang rusak siapa? Pacarnya. Anak SMP pacaran sama anak kuliah. Anak kita lugu. Anak kuliahan licik. Diajar salah-salah anak kita.
Hai guys, video call dong. Tiap malam dia video call. Awalnya masih sopan. 1 minggu kemudian video call lagi. Tiap malam dia video call di kamarnya. Coba lihat bibirmu dek. Luarin lidahmu. Ya, wih, merah betul ya. Ini milik abang dong. Mulai kebanjiran. Tiap malam dia lakukan itu. Pekan ketiga, mulai lagi naik banjirnya. Tadi di lutut, sudah mulai ke paha. Air banjirnya internet. Dia bilang, bukan lagi lihat di bibirmu dek. Ayo dek, lihat turun sedikit. Buka dong begitu bajunya. Mulai disuruh buka. Turun sedikit, makin kebanjiran. Akhirnya apa? Pantas. Banyak anak yang curhat di handphone saya, anak SMP hamil. Kok bisa kau hamil, dek? Usiamu masih di bawah umur sekali. Di mana kau lakukan? Pasti kalau kau masuk hotel ketahuan. Apa dia katakan? Saya tidak di hotel, Ustaz. Di mana, dek? Di rumahnya pacarku. Cowoknya bilang di rumahnya ceweknya. Kok bisa? Ibu bapaknya kan pegawai, sibuk. Saya tahu jam berapa bapak ibunya tidak ada di rumah. Belajarlah kami istilah belajar kelompok. Hati-hati, belajar kelompok tidak ada orang dewasa di rumahnya. Mereka biasanya pesta. Dan itu anak-anak yang curhat ke saya, anak-anak SMP. Itu akibat kebanjiran internet. Pak Aris dulu, saya dulu waktu SD, SMP, mana pernah kita pikirkan yang begitu. Kenapa? Karena kita tidak pernah lihat. Jadi otak kita tidak ada berpikir soal itu. Sekarang fasilitas itu ada. Tapi orang tua yang masa bodoh dia berkata apa? Semua kan sekarang situs-situs porno diblokir sama Kominfo. Betul diblokir. Tapi apa? Ibu bapak tidak tahu ada aplikasi yang bisa membuka blokir itu. Dan aplikasi itu di-download secara gratis, tidak perlu bayar. Hati-hati. Maka bapak ibu, didik anak, perhatikan handphone. Jangan sampai ibu sibuk cari nafkah, membenahi kamar anak kita, membenahi uang kuliah anak kita, membenahi kendaraan anak kita, tapi kita lupa memeriksa handphone. Handphone banyak. Apalagi kebanjirannya anak-anak kita setelah handphone. Apa? Akhlak, adab yang mulai hilang satu demi satu. Anak-anak kita pakai jilbab. Betul dia pakai jilbab, tapi jilbabnya tidak memenuhi syarat. Coba lihat jilbab anak-anak kita sekarang. Sempit. Bajunya sempit, roknya sempit. Itu sudah mulai kebanjiran. Bukan cuma anak-anak gadis. Anak-anak lelaki pun begitu. Coba lihat anak-anak lelaki kita. Zaman saya kecil, mau ke masjid hari Jumat, ketahuan itu, Pak. Kenapa? Ramai kita di jalan pakai sarung. Pakai baju takwa, pakai peci. Tongkok. Tapi mulai anak-anak kita sekarang, Pak. Mulai hilang tongkoknya di masjid. Ke masjidnya pakai baju kaos, sempit dan pendek. Begitu ruku, masih aman. Begitu sujud, la haula wala quwwata illa billah. Kayak ada celengan di belakang. Itu kan sering kita lihat. Itu mulai, dan itu dianggap biasa. Lebih parah lagi kadang kala melihat. Profesinya sebagai qori, pembaca ayat suci Al-Quran. Naiklah persilakan acara formal, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh ini. Naiklah dia. Dia bawa handphone. Apa salah membawa handphone? Menurut saya kalau mengaji biasa seperti Bapak di meja ini sambil nunggu Ustaz mengaji pakai handphone, tidak jadi masalah. Tapi kalau kerjanya sebagai pengaji, diundang secara resmi datang ngaji, mestinya bawa mushaf, bawa Quran. Coba lihat kalau kita dulu mengaji, ketemu Quran, kita cium dulu itu, Pak. Selesai ngaji, sadaqallahul adzim, tutup. Sekarang mulai hilang itu, Pak, diganti oleh handphone. Kemudian tak pakai peci, datanglah di atas mengaji. Itu semua bergeser dambat lebih dapat. Ini disebut kebanjiran. Banjir mulai dari pahanya, naik dari betis naik ke paha. Banjir. Adab. Apalagi kebanjiran anak-anak kita sekarang. Adab bergaul. Sekarang adab kepada orang tua. Zaman saya kecil dulu,
Jangankan berbicara kasar sama orang tua, menatap wajah orang tua saja itu kita sudah dianggap kurang ajar. Lewat depan orang tua, Pak, itu kita tunduk. Kalau orang Bugis menang cabe-cabe. Kalau ada tamu, tamunya Bapak, tidak boleh lalu-lalu, Pak. Boleh lalu-lalu, dianggap kurang ajar. Kalau lewat-lewat, dikasih bola matanya. Lari sudah kita, Pak. Sekarang anak-anak dikasih bola matanya, bapaknya apa? Dia bilang, kenapa matamu, Pak? Itu anak-anak kita sekarang, Pak. Bapak mau lihat lagi, kurang ajarnya anak kita adab sama orang tua. Coba lihat. Saya kan dosen, Pak, di kampus. Kalau saya ujian akhir, final test, adik-adik sekalian tidak boleh pegang handphone. Kalau nanti kerjasama melalui grup di WhatsApp, simpan itu handphonemu di meja sebelah kanan. Saya keliling-keliling. Tiba-tiba saya lihat, Pak, Masya Allah, cakep betul. Wallpapernya. Lalu saya lihat ceweknya dalam hati, tidak pantas, tidak serasi. Cakep sekali cowoknya. Lalu saya bilang sama cewek ini, nama siswi saya, cakep betul cowok. Bukan cowok itu, Ustaz tidak kenal aja. Oh, bukan cowok ini. Siapa ini, Ustaz? Lee Min Ho. Oh, siapa ini Lee Min Ho? Artis Korea. Oh, ini artis. Iya, Ustaz. Pernah kau dikirimi pulsa? Enggak, Ustaz. Pernah kau di miss call? Enggak, Ustaz. Pernah kau dihubungi? Tidak. Untuk apa kau simpan di situ? Dia kenal kamu? Tidak, Ustaz. Untuk apa? Ganti itu. Ganti fotonya bapakmu. Bapakmu yang sekolahkan kamu. Bapakmu yang antar jemput kamu kuliah. Masa foto artis kau simpan? Ganti itu. Tunggu dulu, Ustaz. Ya carilah fotonya bapak. Sudah terhapus, Ustaz. Inilah akhlak anak-anak kita sekarang. Mungkin Bapak Ibu ketawa, tapi nasib itu dialami oleh Bapak Ibu. Coba kalau Bapak pulang nanti, ada enggak fotonya Pak Orang tuanya? Beda kan kita. Fotonya di wallpaper kita, kadang-kala semua foto anak kita, tapi anak kita, fotonya orang lain di sini. Mau lagi lihat, hilangnya, tergerusnya, terbawa banjir adab anak-anak kita pada orang tua. Bapak Ibu kalau ketemu anak, cium tangan ada anak kita. Cium tangan. Tidak yakin. Cium tangan itu begini adabnya. Kalau saya cium sama orang jabat tangan sama ibu saya, cium atas dulu, baru pelapaknya 2 kali. Begitu yang diajarkan ulama, cium tangan. Apa anak kita begitu sekarang jabat tangan? Enggak, Pak, dia cuma sliding. Ada, Pak? Iya, Pak. Sekalinya tangannya cowoknya tabe, Kak. Belem-belem. Ini semua banjir anak-anak kita. Maka selama ada seperti itu, hati-hati, anak kita lambat laun akan tenggelam. Selamatkan. Bagaimana cara menyelamatkan anak-anak kita? Yuk, ini nak, kau naik perahu. Naik ke atas perahu. Apa perahu itu? Satu, Al-Quran. Biarkan anak kita tidak lulus ASN. Bapak tidak usah malu kalau anak kita tidak juara kelas. Bapak tidak usah risih kalau anak kita tidak juara dalam lomba. Yang penting anak kita lihat dia bisa ngaji setiap malam Jumat. Kita bisa dengar dia tadarus di kamarnya. Insya Allah harapan buat orang tua. Biarkan anak kita tidak juara kelas, tapi kalau subuh, ada bunyi gerendel pintu, bunyi gerendel pagar, kita intip siapa? Oh ternyata anakku yang bungsu ke masjid sholat berjamaah subuh. Oh kaya sudah bapak itu, meskipun bapak hanya keliling servis kantor. Sekarang kita lihat anak-anak. Kalau bapak ibu masih mendapati anaknya tadarus malam Jumat di kamar, masih sempat ke masjid berjamaah, bapak sudah ada harapan masa depan di kubur. Ibu-ibu nih yang cantik-cantik. Ibu, kalau ibu meninggal, siapa mendoakan ibu nanti? Kalau ibu sudah dikubur, siapa? Lali, kawin lagi, Bu. Bener. Saya aja kalau meninggal istri saya pasti kawin lagi. Istri saya urusannya dia sudah urus dirinya dikubur, saya masih hidup, harus ada yang urus saya. Siapa yang doakan ibu? Teman sejawat, teman kita di kantor ini. Coba lihat, Pak, Bapak kan punya grup WhatsApp. Coba kalau dia meninggal, paling tertulis Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Begitu sialnya kita, Pak, mereka tidak doakan, ke copy paste saja, Pak. Yang stiker innalillahi wa inna ilaihi. Begitu malasnya dia doakan kita, padahal teman kita kantor. Maka anak yang bisa doakan kita. Ngapain anak kita pintar keluar negeri kuliah? Pintar bahasa Inggris kalau dia tidak tahu adab. Dia orang tua banget kalau anaknya pintar bahasa Inggris. Hebat betul anaknya itu tetangga saya, Ustaz. Kenapa Bapak bilang hebat? Masih SD pintar bahasa Inggris. Apa hebatnya? Banyak yang begitu. Masa si Ustaz banyak? Iya. Bapak coba ke Inggris. Anak-anak di sana, Pak, semua bahasa Inggris demi Allah. Ada bahasa Jawa di sana, Pak. Hebat. Apa hebatnya kalau pintar bahasa Inggris? Memangnya ibu kalau meninggal anak nanti berdoa pakai bahasa Inggris? Oh my God, please help me my mother. Ya, pasti bahasa Jawa juga dia doakan ibunya. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, perkenalkan Quran ke anak-anak. Itu satu. Naik ke perahu itu Quran. Apalagi naik ke perahu, apalagi bawa dia ke masjid. Masjid itu perahu. Kalau anak kita jauh dari masjid, nauzubillah min dzalik. Paris, semenjak COVID saya baru sadar. Dan Paris ini saya sudah lama saya bersahabat. Makanya meskipun baru tadi pagi, beliau hubungi saya sempat akan datang, saya ganti penerbangan saya. Karena bersahabat, ya bukan sahabat. Beliau banyak bantu saya dulu. Waktu saya kuliah. Ya banyaklah bantuan sama beliau. Dan baik, satu keluarga adiknya pun pahamkah, saya akrab. Begitu hubungi Ustaz, agak susah ini Ustaz kalau besok. Oke lah, kapan bisa? Saya sudah bilang kalau begitu, halal bihalal saja. Halal bihalal nanti ke sini lagi, sudah datang. Gimana Ustaz? Saya atur, oke lah bisa. Saya usahakan datang lebih awal ke Surabaya. Saya bilang begitu. Nah, Paris, saya semenjak COVID, saya baru sadar. Ternyata salah satu cara Allah memelihara saya sehingga saya bisa seperti sekarang. Karena selalu Allah takdirkan saya hidup dan tinggal dekat masjid. Di kampung saya di Pinrang, Sulawesi Selatan, rumah saya dari masjid tidak sampai 200 meter, Pak. Tidak sampai mungkin 100 meter malah belum datang. Saya pindahlah pertama sekali ke Makassar, tamat SMP, saya merantau menuntut ilmu, saya tinggal di Yosudarso. Yosudarso pun tempat saya tinggal dekat dari masjid. Bapak salam. Saya pindah dari jalan Yosudarso, ngontrak saya ke jalan Harimau, Makassar. Di jalan Harimau pun saya tinggal lebih dekat lagi dari masjid. 4 kali saja saya guling-guling sudah sampai masjid. Begitu dekatnya masjid. Saya pindah lagi dari jalan Harimau ke jalan Cemara, Makassar. Dekat lagi dari masjid. Masjid Ditodopuli namanya. Saya malah jadi ketua remaja masjid. Saya pindah lagi kontrak ke Baing-Baing, Makassar. Di situ pun ada masjid di depan kontrak saya. Saya pindah ke Todopuli 15, di belakang lagi ada masjid. Dekat pula, tidak sampai 10 meter. Begitu saya pindah ke Hertasning sekarang, tidak ada masjid, saya bikin masjid di depan rumah. Kalau Bapak Ibu kirim anak ke Jogja, kirim anak kuliah ke Surabaya, ke Jakarta, cari tempat tinggal, jangan pilih. Biasanya kita ke real estate, pameran real estate, rumah kita cari 10 menit dari bandara. Memangnya tiap hari kau naik pesawat? 10 menit dari rumah sakit. Berdoa kau supaya kau tidak masuk rumah sakit. 10 menit dari mall. Memangnya tiap hari mau ke mall? Yang bagus 5-10 menit dari masjid. Kalau rumah kontrak, rumah kos anak kita dekat dari masjid, minimal setiap subuh dia akan dengar azan subuh dan kuliah subuh. Kalau dia tidak amalkan apa yang dia dengar, paling tidak dia tahu. Kalau dia dekat dari masjid tarawih, malu dia, Pak. Paling tidak ada motivasinya datang berjamaah tarawih di masjid. Maka ibu bapak, perahu adalah masjid. Kita juga di sini. Godaan kita kan banyak, Pak. Godaan kita banyak di pelatihan ini. Pelatihan mestinya 4 hari, kontraknya cuma 2 hari. Itu tenggelam kita di situ. Maka untuk melawan semua ini, ayo ke masjid. Masjid. Bagaimana kalau perempuan, Ustaz? Nabi jelaskan, wanita tidak dianjurkan ke masjid, tapi kalau mau ke masjid, jangan dilarang.
Cuma kadangkala yang membuat kita malas ke masjid, manajemen masjid tidak bagus. Saldo kas 75 juta. Begitu kita mau kencing tidak ada airnya. Ada manajemen masjid begitu. Senang kalau diumumkan saldo kas 100 juta. Begitu kita ke toilet tidak ada airnya. Masih bagus kalau air kecil, Pak. Kalau air besar, saya pernah jadi korban. Sudah buang, kalau air kecil kan enak, Pak. Tidak apa-apa, langsung aja dimasukin, tidak ada masalah. Tapi kalau air besar, Pak, tidak ada airnya. Mati sudah saya. Terpaksa keluar begini, Pak. Apalagi yang membuat orang malas ke masjid, Pak? Pengelolaan masjid, apa yang dimaksud? Ada masjid saya bikin, Pak. Alhamdulillah, dari penghasilan saya di YouTube, sudah beberapa masjid. Alhamdulillah. Saya kelola, tidak perlu besar. Imamnya penghafal Quran. Penceramanya, Pak. Belum ceramah saya sudah kirimkan honor. Tapi saya kasih judulnya dengan referensinya. Kemudian muatsinnya saya bikin lomba azan. Yang juara saya gaji dia per bulan layaknya pegawai negeri. Kok azan. 5 kali sehari semalam. Kemudian sound sistemnya baik seperti ini. Kemudian apa lagi, Pak? Luar karpetnya lembut. Sehingga orang senang datang. Ini bagaimana orang mau masjid? Yang azan orang tua sudah pensiun. Sesak napas. Anak muda pas jengkel itu lagi orang tua yang azan. Ya, Pak. Apalagi karpetnya sudah 7 Muharram tidak pernah diganti. Begitu sujud, tai cica didapat. Aduh, masih baik tai cica. Kadang-kadang tembut, Pak. Begitu kita selesai sujud, bengkak jidat. Apalagi panas. Apalagi penceramahnya dari salam pertama sampai terakhir neraka aja dicerita. Kau akan dibangkang, dibangking, dilipat, ditusuk pantatmu, digunting lidahmu. Kata anak muda jauh ke masjid, bikin takut tadi itu di masjid. Hebat. Masya Allah, ya lebih menganu, Pak. Imam. Kadang-kala ada imam. Dan balik-balik sunnah Nabi. Nabi katakan kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan sholatmu. Itu kalinya jadi imam, Pak. Masya Allah. Rakaat pertama dia baca Al-Baqarah ayat 10 sampai 50. Dia husuk dengan bacaannya, kita husuk dengan hayalan. Kita mau ikut tidak dihafal. Mau ruku belum ruku. Terpaksa kita baca semua pengumuman di dinding masjid. Keadaan keuangan masjid, saldo kas, pengeluaran. Belum imam juga ruku. Kita baca lagi kalender Persatuan Guru Republik Indonesia cabang. Wah. Belum juga selesai imam, terpaksa kita baca lagi bajunya orang. Caleg DPR RI nomor urut 7. Itu. Maka mudah-mudahan masjid yang ada di tempat ini dikelola dengan sebaik-baik pengelolaan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, semua kita bisa tahu apabila kita merujuk kepada Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal Qur'an. Quran diturunkan di bulan suci Ramadan, petunjuk bagi orang-orang yang beriman yang membedakan antara hak dan yang batil. Demi Allah, betul kata Pak Aris tadi. Tidak mungkin kita bisa menjadi insan yang baik kalau kita tinggalkan Al-Quran. Sebagai orang beriman, Anda mencari apa dalam Quran, pasti semuanya ada. Saya banyak pengalaman hidup tentang mujizat Al-Quran. Ketika saya pening, ketika saya hampir putus asa mencari jalan keluar, maka saya ambil wudhu, saya sholat hajat namanya, 2 rakaat. Selesai sholat hajat, saya ambil Quran, saya buka saja, Pak. Mau buka, saya tidak buka mulai dari ayat pertama, juz pertama, tapi saya buka saja. Beberapa kali kejadian, begitu saya buka, saya baca dan saya buka terjemahannya, di situ saya dapat jalan keluar. Jadi mustahil Bapak Ibu sekalian bisa mendapat petunjuk yang lurus ketika Bapak meninggalkan. Maka bagaimana cara memulainya? Ayo, cintai Al-Quran. Bagaimana cara mencintai Al-Quran? Qiraatul Quran, membaca ayat suci Al-Quran. Minimal 1 ayat, setiap ibu 1 ayat, setiap selesai sholat 1 ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shadaqallahul Azim. 1 ayat. Sudah sholat duhur lagi, ambil lagi Quran, 1 ayat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. 5 waktu, 5 ayat. 5 waktu, 5 ayat. 1 hari 5 ayat. Syukur kalau Bapak buka terjemahannya. Sepekan
35 ayat. Ini besok Bapak berdiskusi dalam ruangan seperti ini. Apa itu? Haram itu. Saya pernah baca. Pokoknya haram. Apa ayatnya? Saya tidak ingat. Yang penting pernah saya baca haram. Gini caranya, Pak. Cintai Quran mulai dengan membacanya dan buka terjemahannya. Kalau tahun-tahun lalu Bapak Ramadan qiraatil Quran yang membaca Al-Quran cuma Arabnya saja, maka tahun ini usahakan baca terjemahannya. Yang kedua, cintai Al-Quran dengan cara apa? Mendakwakannya. Mendakwakannya. Sampaikanlah walau satu ayat. Balighuan walau ayat. Sampaikan walau satu ayat. Mau orang percaya atau tidak, mau orang dengar atau tidak, sampaikan saja. Dan yang ketiga, cara mentilai Al-Quran, muliakan mushaf. Bapak-bapak punya aplikasi Quran kan di handphone, tapi ingat, jangan pernah membawa handphone masuk ke dalam toilet ketika sudah ada Quran di dalam. Nah itu tidak boleh, haram hukumnya. Maka Bapak Ibu kalau mau masuk toilet, simpan dulu itu handphonenya di luar. Tapi lihat-lihat dulu istri. Siapa tahu Bapak tidak pasang password, Bapak buang air besar setengah jam di dalam, istri periksa semua. Wah, ternyata keluar terjadi kacau rimba persilatan. Maka ibu-ibu juga saya pesankan, sudahlah, tidak usah selalu senang periksa HP-nya suatu. Tidak ada gunanya, Pak. Benar, tidak ada gunanya. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk apa Ibu periksa handphone suami? Kalau tahu sakit hati sudah. Bapak Ibu minta cerai, rugi. Begitu Ibu minta cerai, minggu depan kawin lagi suami kita. Karena juga itu istri suka benar periksa handphone suami. Saya juga begitu kadang-kadang. Ada kawan saya semenjak ya cinta-cinta monyet lewat di kampung. Semenjak saya viral, dia selalu telepon saya. Saya mau angkat, tidak enak sama istri, saya mau blokir. Nanti sombong kita satu kampung. Terpaksa namanya itu saya tulis penjual batu bata. Begitu dia bunyi handphone, dia menelpon, istri saya ada di situ dilihat jadi gereja. Ustaz, penjual batu bata. Sudah jangan angkat sayang, itu tagihan. Istri kan sangat takut tagihan karena diambil datanya kan. Selamatlah saya. Juga satu ketika Pak Ari saya pulang dari ceramah, saya minta mau bikin teh. Sayang, mana gula itu? Saya bilang toples, tertulis gula. Begitu saya masukin asin. Saya komplain sama istri saya. Kenapa kau tulis gula padahal isinya garam? HP-nya juga Pak Ustadz, lain ditulis lain isinya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, akhirnya bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Maka Quran ini tidak ada gunanya kita peringati seluruh Quran seperti ini kalau kita tidak jadikan pedoman. Maka mari pedomani Al-Quran bermula pada kecintaan kita untuk membaca, mempelajarinya, dan mendakwakannya. Insya Allah. Terima kasih. Semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam yusrun. Billahi bisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Pak Lanjutkan dengan Ustaz doa. untuk menutup dengan doa. Ya, mari kita berdoa. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah. Rasulullah Muhammad SAW, khasiat dan keutamaannya buat kita semua yang bekerja di tempat ini. Al-Fatihah. Ya, karena Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil. Allahumma ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah, wa afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan indal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.